saya akan menjelaskan bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari kendala ketidaksamaan berikut. Kalian sudah mempelajari pada bahan ajar maupun buku pegangan siswa yang kalian miliki, sehingga untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ini yang pertama adalah tentukan dahulu titik potong pada sumbu X dan Y masing-masing pertidaksamaan linier dua variabel ini, sehingga kita buat pertidaksamaan ini menjadi persamaan terlebih dahulu. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 4. Kita masukkan, kita buat tabel x dan y. Untuk titik potong di sumbu x itu dibuat y nya sama dengan 0. Untuk titik potong di sumbu y itu kita buat x nya sama dengan 0, sehingga pada saat x nya sama dengan 0, y nya adalah 4, dan pada saat y nya 0, x nya adalah 4 dibagi 2 yaitu 2, sehingga terdapat dua titik potong di sumbu x dan di sumbu y yaitu 0,4 dan 2,0. Kemudian pada persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 12. Sama, tentukan dulu, kita buat masukkan dalam tabel seperti tadi. X nya 0 dan y nya 0. Pada saat x nya 0, y nya berarti 12 dibagi 4 yaitu 3, dan pada saat y nya 0 maka x nya adalah 12 dibagi 3 yaitu 4, sehingga ada dua titik potong yaitu 0,3 dan 4,0. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam koordinat kartesius yang ada di sumbu x dan sumbu y. Oke, kita terapkan 0,4 berarti anggap aja di sini. Kemudian 2,0 kita tuliskan di sumbu x di sini. Kita tarik garis. Ya, seperti itu. Ini adalah garis dari persamaan yang 2x tambah y sama dengan 4 ataupun pertidaksamaan yang 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4. Kemudian untuk yang persamaan ini 0,3, y nya berarti di bawahnya 4, misalkan di sini, dan x nya adalah 4, kurang lebih di sini, sehingga garisnya seperti itu. Ini persamaan garisnya. Kemudian ataupun pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, kemudian untuk menentukan daerahnya yang mana yang sebagai himpunan penyelesaian, kita lakukan titik uji. Titik uji yang paling gampang itu adalah 0,0. 0,0 kita ujikan ke pertidaksamaan ini. Kita masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaan 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4. X nya 0, y nya 0, sehingga 2 kali 0 ditambah 0. 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, kita lihat 0 lebih dari sama dengan 4. Pernyataan ini adalah salah, sehingga daerah
penyelesaiannya tidak ke arah 0,0 dari pertidaksamaan ini, tidak ke arah 0,0. Tetapi karena kita menggunakan manual bukan komputer, sehingga kita arsir seharusnya di daerah himpunan penyelesaian, tapi agar nanti daerah himpunan penyelesaiannya justru daerah yang kosong tidak diarsir, maka kita arsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Berarti justru ke arah 0,0. Ya, kita arsir. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, 0,0 kita masukkan ke 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. 0, x-nya 0, 0, y-nya 0, 0. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 12. 0 kurang dari 12-nya, pernyataan ini adalah benar. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah mengarah ke 0,0 sesuai dengan titik uji. Tapi ingat tadi, yang diarsir adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian ataupun sebaliknya, yang dari daerah penyelesaian. Maka yang diarsir bukan ke arah 0,0 tapi sebaliknya. Nah, seperti itu. Maka kita sudah melihat daerah yang kosong adalah di sini. Ini akan menjadi daerah himpunan penyelesaian. Tapi kita masih mempunyai dua kendala, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Sehingga pada saat x lebih dari sama dengan 0, daerahnya adalah ke kanan dari sumbu x ini. Tetapi ingat, tadi sesuai perjanjian yang diarsir bukan daerah penyelesaian, sehingga yang diarsir justru ke kiri. Untuk y sama dengan lebih dari sama dengan 0, y lebih dari 0 maka daerahnya ke atas. Tapi seperti tadi, yang diarsir adalah sebaliknya, maka yang diarsir yang bukan daerah himpunan penyelesaian, yaitu ke bawah. Nah, kita melihat ada satu daerah kosong. Inilah yang disebut daerah himpunan penyelesaian. Kenapa kita menggunakan daerah yang kosong? Karena kita bukan komputer yang bisa dengan rapi mengarsir. Nah, bayangkan kalau tadi daerah himpunannya yang diarsir, akan terjadi arsiran yang berkelok-kelok di sini, tidak karu-karuan, sehingga tidak jelas. Makanya kita gunakan yang daerah kosong sebagai daerah himpunan penyelesaian. Tetapi nanti pada saat kalian pelajari di buku ataupun di media pembelajaran maupun bahan ajar, itu daerahnya adalah yang daerah yang diarsir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian untuk penyelesaian daerah himpunan penyelesaian. Sekian.